sama Bu Yurika di farmakologi, Bu. Oke, sudah sampai mana? Farmakokinetik, farmakodinamik udah? Kemarin baru pengertiannya aja sih, Bu. Iya, farmakodinamik juga udah ya untuk pengertian. Sudah, Bu. Tapi cuma pengertiannya aja. Oh gitu. Kalau untuk farmakokinetika terdiri dari absorpsi, distribusi itu udah dijelasin satu-satu. Sudah, Bu. Dijelasin secara singkat aja kemarin. Oke, berarti eh, karena kalian udah pernah, berarti saya inilah ya, melengkapi lah ya berarti ya, atau merefresh kembali ya. Jadi kita mau tahu ini ada nggak sih pengaruh struktur, kan kalau kimia medisinal mainnya di modifikasinya ya, strukturnya mempengaruhi terhadap si farmakokinetika dan biofarmasetika senyawa obat di dalam tubuh ya. Untuk farmakokinetika sendiri, tadi saya bilang intinya adalah nasib obat di dalam tubuh. Jadi kalau kita minum obat itu, ini obatnya kemana, obatnya diapain sama tubuh, kok dia bisa menghasilkan efek gitu ya. Jadi untuk farmakokinetika dia terdiri dari prosesnya itu apa? Ada ATME ya namanya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi obat kalau secara oral dia akan mengalami keempat tahap tersebut. Berbeda kalau secara intravena dia langsung masuk ke peredaran darah ya, langsung masuk ke peredaran darah. Dia tidak mengalami absorpsi ataupun distribusi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Untuk farmakodinamik sendiri, nah ini bedanya di sini intinya adalah ilmu yang mempelajari efek atau pengaruh obat terhadap tubuh. Jadi kalau tadi adalah pengaruh ini ya, tubuh di dalam obat untuk kinetik ya. Kalau dinamik dia efek atau pengaruh obat terhadap tubuh gitu. Sedangkan untuk biofarmasetika sendiri ini adalah fase ya yang meliputi waktu mulai obat itu kita gunakan atau kita konsumsi hingga obat itu terlepas zat aktifnya ke dalam cairan tubuh dan siap untuk proses absorpsi. Jadi sebelum masuk farmakokinetika itu adalah proses biofarmasetika dulu ya. Karena biofarmasetika ini prosesnya adalah waktu mulai sediaan obat itu kita konsumsi atau kita gunakan sampai obat tersebut siap untuk diabsorpsi zat aktifnya gitu ya. Jadi ada pelepasan zat aktif, ada proses pelepasan zat aktif pada tahap biofarmasetik. Kemudian baru masuk ke farmakokinetika, baru masuk ke proses farmakodinamik. Oke, sampai sini dulu dapat dipahami untuk definisi ya dari farmakokinetik, biofarmaset, dan farmakodinamik untuk perbedaannya masing-masing. Paham? Paham nggak? Untuk bedanya masing-masing. Gimana? Suara saya terdengar tidak? Halo, kenapa ini diam? Suara saya tidak terdengarkah? Dengar Ibu. Iya, tadi kan saya sudah menyampaikan untuk definisi lah ya, gambaran umum perbedaan farmakokinetik, farmakodinamik, dan biofarmasetika. Saya tanya, kalian paham tidak bedanya masing-masing? Paham, Ibu. Paham ya? Saya bilang Paham, Bu. urutannya tadi adalah biofarmasetika dulu, baru farmakokinetika, baru farmakodinamik ya. Oke, untuk ini ya,
Jadi kan di sini ini kita masuk ke farmakokinetika ya, pertemuan hari ini. Jadi kita akan membahas masalah ADME. Sebenarnya ini cukup panjang ya, kalau misalnya dibahas satu-satu dengan detail ya. Saya juga ragu sih sebenarnya ini cukup atau tidak waktunya, karena biasanya saya mengajar itu satu tahap dari farmakokinetik. Contohnya adalah absorpsi itu satu pertemuan sendiri, distribusi satu pertemuan sendiri. Jadi mungkin ini kita lebih ke secara umum singkat gitu ya. Ya, usahain lah. Jadi intinya obat itu pada pertemuan sebelumnya ya harus cocok sama reseptornya ya, baru dia dapat menimbulkan suatu efek atau aktivitas atau respon biologis ya. Nah, kemudian sebelum obat ini dapat berikatan dengan reseptor, dia harus melalui proses farmakokinetika ya, yaitu empat ini. Absorpsi dapat terjadi di lambung ataupun usus ya. Distribusi ke seluruh peredaran darah ya. Jadi absorpsi proses penyerapan obat masuk ke dalam tubuh. Kemudian untuk distribusi ini adalah penyebaran obat yang jadi tidak aktif, dari tidak aktif menjadi aktif, atau bahkan mungkin akan diubah menjadi suatu metabolit yang toksik. Semua proses biotransformasi obat tersebut itu ada di tahap metabolisme. Kemudian yang terakhir itu adalah ekskresi atau pengeluaran hasil metabolisme. Jadi semua setelah kita minum obat itu ada tahap ekskresi ya, supaya obat-obat tersebut sisa hasil respon biologis tersebut tidak menjadi racun di dalam tubuh kita. Jadi harus ada proses ekskresi. Nah, kemudian karena adanya proses ATME ini, oke, di sini ada bioavailability atau bioavailabilitas. Saya tanya dulu, ini kalian sudah ada dijelaskan atau pernah baca tahu bioavailability itu apa? Belum ada, Ibu. Belum belum sempat ya untuk bioavailabilitas ya. Oke, jadi bioavailabilitas ini adalah laju ya dan jumlah obat yang dapat mencapai sirkulasi sistemik atau peredaran darah ya. Itu namanya bioavailability. Jadi saya ulangi, bioavailability adalah laju atau kecepatan dan jumlah kadar obat yang dapat mencapai sirkulasi sistemik atau peredaran darah. Nah, ATME ini akan membuat bioavailability ini atau laju atau jumlah kadar obat yang masuk ke dalam sistem peredaran darah itu menjadi berkurang ya. Menjadi tidak sempurna karena ada proses tahap absorpsi, distribusi ya, metabolisme. Karena kalau misalnya ini khususnya untuk obat oral ya. Kalau untuk obat-obat yang saya bilang tadi intravena, masuk, dia tidak mengalami proses absorpsi, distribusi dan metabolisme, dia bioavailabilitasnya 100% ya, tidak berkurang. Jadi intravena itu kan 100% obatnya kita suntikan langsung ke pembuluh darah ya. Artinya dia langsung masuk ke sistem peredaran darah. Makanya laju dan jumlah kadar obatnya itu 100% sempurna. Sedangkan kalau oral itu kan ada absorpsi, itu juga absorpsi belum tidak 100% diabsorpsi ya. Kemudian didistribusikan dan dimetabolisme lagi oleh hati ya. Itu akan mempengaruhi kadar obat yang dapat mencapai sirkulasi peredaran darah. Oke, sampai sini Pak.
dalam tubuh, ya, itu caranya banyak ya. Ada secara oral, parenteral, anal, ya, dermal, atau sublingual, ya, dan lain-lain. Nah, di sini kalau saya tanya, oral ini artinya apa? Uh, Jalur obat melalui mulut, Bu. Oke, istilah kita harus paham dulu. Untuk parenteral, parenteral apa? Melalui pembuluh darah, Bu. Oke, ini kalau parenteral ya, eh, eh, disuntikkan ya, injeksi, dia bisa ada subkutan ya, intraperitoneal, itu lewat perut, subkutan, itu lewat kulit ya. Kemudian ada intravenal lewat pembuluh darah, intramuskular itu di otot ya, macam-macam. Kemudian ada anal, ini tahu contoh obatnya apa? Tahu nggak? Anal, anal. Kalau anal gimana? Untuk pemberian Ada obat melalui apa ya, Bu? Melalui anus atau ya, dubur. ya bisa suppositoria ya, supo, enema ya. Kemudian ada dermal, ini melalui kulit ya, biasa topikal ya, dan lain-lain. Nah, ini akan mengalami proses atme ya. Tapi seperti saya bilang tadi ada beberapa jalur yang tidak mengalami proses ini ya, absorpsi, distribusi, dan metabolisme. Kemudian untuk modifikasinya, ya, atme itu ada modifikasi fisika, dan ada modifikasi kimia. Untuk modifikasi fisika sendiri itu adalah perubahan bentuk sediaan ya atau formulasi obat. Jadi di sini diatur dari awal mula ini sediaannya. Jadi gimana formulasinya seperti itu ya. Kemudian untuk kimia sendiri ini dari strukturnya yang kita modifikasi. Kan saya sudah sempat spill di pertemuan pertama ya, kalau kimia medisinal memang mainnya di modifikasi struktur ya untuk ya banyak apa yang mau kita tuju, apakah menghilangkan suatu efek samping obat atau kita mau buat obatnya itu menjadi lebih kuat lagi aktivitasnya atau seperti apa sehingga kita lakukan perubahan atau modifikasi strukturnya. Ya. Nah, hal ini nanti akan mempengaruhi atau berpengaruh pada respon biologis. Oke, secara umum setelah terjadi proses absorpsi, obat masuk ke cairan tubuh ya. Ini masuk ke tahap distribusi di mana obat-obat ini akan didistribusikan ke organ dan jaringan ya. Ada otot, lemak, jantung, dan hati. Ya, sebelum mencapai reseptor, obat melalui berbagai macam membran ya, mengalami pengikatan oleh protein plasma. Kemudian ada juga yang disimpan dalam depo jaringan, ada juga yang mengalami metabolisme. Ya. Nah, ini contoh gambaran untuk proses absorpsi dan distribusi obat. Jadi tadi kan di awal sudah dikatakan bahwa obat ini melewati berbagai macam sawar membran ya sebelum dia dapat mencapai reseptornya. Nah, ini adalah pada tahap absorpsi. Jadi membrannya itu ada membran untuk menembus cairan intravaskular, kemudian dari intravaskular menembus membran untuk ke cairan interstisial, kemudian menembus ke cairan interseluler. Baru nanti obat yang bebas akan dapat berikatan dengan reseptor. Jadi di sini saya tekankan obat itu dapat berikatan dengan reseptor dan memberikan respon biologis jika obat itu dalam keadaan bebas.
bebas tidak terikat oleh protein. Jadi obat ini ada yang dapat berikatan dengan protein. Dia kalau berikatan dengan protein nggak bisa berikatan dengan reseptor. Makanya saya bilang kalau obat yang mengalami proses absorpsi, dia tidak bisa bioavailabilitasnya itu 100%. Karena ada aja yang terikat oleh protein seperti ini ya. Sorry. Nanti lewat lagi membran dari cairan intravaskular ke interstisial, terikatlah lagi dia dengan protein. Jadi sisa obat-obat bebas itu berkurang ya. Sedangkan yang dapat berikatan dengan reseptor itu hanyalah obat bebas ya. Kemudian baru dia dapat memberikan respon biologis. Oke. Nah, ini untuk secara keseluruhan ya gambaran. Jadi saya bilang tadi awal mula itu adalah fase farmasetik. Kemudian masuk ke farmakokinetik. Baru masuk ke farmakodinamik. Jadi ini adalah kalau fase farmasetik itu mainnya di formulasi tadi ya, sediaannya, diatur formulasinya bagaimana, dosisnya, misalnya dibuat tablet, tablet apa, tablet salut selaput, tablet salut enterik, kan ada tujuannya semua tuh ya. Nah, kalau di sini adalah bentuk sediaannya oral atau rektal, itu dia akan melewati saluran cerna ya. Berarti ini dia akan masuk proses mengalami proses absorpsi. Jadi di sini masih masuk fase farmasetik ya, di mana fase farmasetik tadi di awal saya bilang itu adalah pelepasan zat aktif obat dari sediaannya sampai siap untuk diabsorpsi. Jadi obat yang awalnya bentuknya solid seperti ini ya, dia pelan-pelan akan terdisintegrasi atau perlahan-lahan pecah ya, menjadi partikel-partikel kecil. Kan memang obat itu tersusun dari granul-granul yang di apa dipres gitu, granul-granul yang dipres membentuk suatu obat yang solid. Jadi nanti kalau di dalam tubuh ya dari obat yang solid dia akan menjadi granul-granul kecil kembali ya sampai akhirnya obat tersebut larut di dalam tubuh. Nah, kemudian setelah obat tersebut pecah, zat aktifnya keluar, barulah masuk ke tahap farmakokinetika yang pertama yaitu absorpsi ya. Absorpsi. Kemudian untuk di sini perlu dilihat kalau secara oral atau rektal dari absorpsi itu baru bisa masuk ke peredaran. Beda kalau secara intravena ini langsung masuk ke peredaran darah. Kemudian kalau untuk intramuskular lewat jaringan ini ototnya itu dia langsung masuk ke jaringan atau depo. Oke. Kemudian ini kan tadi setelah didistribusi ya, ini kan ada obat yang berikatan dengan protein ya, ada yang bebas. Nah, obat-obat yang bebas ini dia ada disimpan gitu di jaringan. Artinya kalau ketika obat tersebut di peredaran darah kadarnya berkurang, nanti dia akan dilepas. Jadi ini seperti cadangan gitu. Kemudian ada juga obat bebas yang dia berikatan dengan protein plasma. Ada juga obat bebas yang dapat langsung berikatan dengan reseptor. Jadi obat bebas itu dia dapat mengalami beberapa proses ya pada saat distribusi gitu ya. Jadi ada yang disimpan di jaringan sebagai cadangan, ada yang memang dia langsung memberikan respon biologis dengan berikatan dengan reseptor, ada yang dia berikatan dengan protein